AI. Mungkin mulai jenuh nih denger kata-kata AI, karena ini nih yang bikin harga RAM jadi makin mahal. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau kita harus segera belajar soal AI. Karena in the end, AI ini hanyalah sebuah tools nih untuk meningkatkan peradaban manusia. Ya sama seperti internet lah, sebuah tools yang pada masa itu kan juga waktu awal-awal keluar banyak tuh yang menentang. Tapi lambat laun ya industri yang menolak kemajuan internet ya satu persatu mulai terkikis. Misalnya aja kayak media cetak nih, kayak majalah dan koran itu kan udah mulai semakin, malah udah nggak eksis sama sekali karena sekarang media udah menjadi platform sosial media semua. Jadi maka dari itu kita harus bisa mulai beradaptasi yang sekarang nih lagi era transisinya AI. Dan ngomongin soal AI, maka perlu nih sebuah device yang cocok untuk belajar AI tersebut. Dan gue rasa laptop di samping gue ini merupakan laptop yang cocok nih untuk belajar. Karena ya gue rasa di sini dia udah punya layar touchscreen dan dia membawa stylus juga. Jadi coret-coret nih dari ide kita langsung bisa diwujudkan menjadi sebuah gambar. Ini adalah laptop convertible dari Acer Aspire Spin 14 AI. Jadi laptop ini layarnya bisa dilipat 360 derajat, jadi bisa menjadi laptop biasa, tablet, display, dan mode 10. Dan tentunya layarnya sendiri sudah touchscreen dan juga support auto rotate. Nah, laptopnya sendiri punya ukuran 14 inch, bobotnya cukup ringan, cuma di 1,6 kg aja. Dan build quality-nya cukup oke, tapi masih mostly bermaterial plastik. Kecuali di back cover layarnya ini yang udah berbahan metal. Nah, mungkin yang bikin gue agak risih sih sebenarnya itu adalah desain dari layarnya ini nih, yang sebenarnya dia punya ketebalan yang agak tebal dibandingkan laptop-laptop biasa. Ya mungkin karena dia nih pakai touchscreen, jadi mungkin harus pakai desain yang agak sedikit lebih tebal. Tapi ya ini cuman selera gue pribadi aja sih. Tentunya karena sudah touchscreen di sini kita tuh dapat Acer Stylus yang mana stylusnya ini bentuknya ringkas dan punya tempat docking sendiri di laptopnya. Dan kita juga nggak perlu ngecas atau ganti baterai si stylus ini. Karena dia bisa ngecas kembali kalau di docking yang mana dengan 15 detik aja dia bisa dipakai kembali untuk selama 90 menit. Tapi gue sendiri sih selama make itu belum pernah nih ngalamin baterai stylusnya habis. Jadi harusnya sih awet banget nih buat dipakai jangka panjang. Nah, stylusnya ini sudah bersertifikat Wacom sehingga punya 4096 level tekanan dan response rate di 266 Hz. Dan ketika gue cobain di sini udah responsif banget stylusnya, nggak ada delay yang terasa dan juga dia bakal punya output yang berbeda-beda tergantung gimana kita ngasih tekanan ke stylusnya. Dan tentunya keberadaan stylus ini bikin kita bisa mencoret-coret yang nanti akan diwujudkan menjadi sebuah gambar menggunakan AI, yaitu di sini gue menggunakan Stable Diffusion, yang mana gue akan memanfaatkan fitur Sketch to Image. Jadi dari hasil gambar yang kagak jelas nih, karena gue orangnya itu nggak bisa gambar, menjadi bentuk manusia yang lebih proporsional berkat bantuan AI. Yang gue rasa Sketch to Image ini lebih bisa menyampaikan wujud gambar yang kalian inginkan nih dari otak kalian dibandingkan kita pakai text to image ya, karena harus detail banget nih ngepromnya untuk mendapatkan gambar yang kita mau. Dan masih banyak nih pasti yang bingung mau nulis prompt apa ke AI, apalagi mau bikin gambar yang detail kayak gini. Ya, tapi di imajinasi di kepala nih udah ada, cuman bingung mau nulis apa, apalagi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tentunya dengan tinggal coret-coret kayak gini, terus kita kasih prompt yang sangat sederhana aja, cuman 1-2 kalimat aja, itu bakal jadi mempermudah. Dan kegiatan Sketch to Image ini tuh gua lakukan menggunakan local hardware. Jadi di sini kita bisa menjerit gambar tanpa batas dan tentunya tidak menggunakan koneksi internet. Jadi privasi kalian tetap aman. Terus kita juga bisa tweak-tweak tuh model-model yang pingin kita gunakan dan tinggal download aja dari external site macam GitHub, Hugging Face, atau CVTile. Dan tentunya ya juga bisa untuk mengenerate gambar-gambar ya buat koleksi pribadi kalian yang tahu-tahu aja sih. Tapi di sini kan bisa dilihat ya laptopnya itu tidak memiliki discrete GPU. Apakah emang laptopnya bisa nih digunakan untuk mengenerate gambar secara lokal? Well, karena CPU yang dipakai ini adalah Intel Core Ultra 7 prosesor 155U, yang mana CPU ini sudah mendukung AI framework atau API seperti Intel OpenVINO. Yang simpelnya hal ini tuh memungkinkan integrated GPU dan NPU yang dimiliki si CPU ini bisa support untuk akselerasi AI.
Contohnya di sini gue pakai Stable Diffusion dari GIMP yang di sini tuh bisa mengenerate gambar menggunakan NPU maupun Integrated GPU juga, atau bahkan kombinasi keduanya. Yang tentu ini bakal jadi lebih efisien dan bisa dapat performance yang tetap kencang tanpa perlu mencolok power adapter. Ya di sini gue ngetesnya on battery nih. Hanya saja sayangnya di sini hanya support model AI Stable Diffusion saja untuk software GIMP ini. Tapi selain itu ada juga nih software seperti Intel AI Playground yang mana di sini malah lebih beragam lagi model-model AI-nya dan kita sendiri bisa download dari external site terus kita taruh di sini. Tapi sayangnya di sini tuh tidak support untuk sketch to image. Ya, at least hasil text to image-nya itu bagus karena kita bisa pakai berbagai macam model AI. Dan sekali lagi tentunya software milik Intel ini bisa memanfaatkan integrated GPU yang dimiliki laptop ini untuk mengenerate gambar AI. Tapi gue pribadi sih paling suka sketch to image di software Easy Diffusion yang fungsinya nih sama kayak Intel AI Playground dan installnya juga gampang, tinggal download terus klik next aja. Dan di sini hasil sketch to image-nya itu bagus banget karena di sini tuh kita bisa pakai berbagai macam model AI. Hanya saja sayangnya software ini tidak support untuk Intel OpenVINO, alias untuk mengenerate gambar akan dipaksa menggunakan CPU. Jadi tentunya perlu waktu yang agak lama nih untuk mengenerate di software ini dan akan lebih boros baterai. Cuman ya hasilnya sih cakep banget di software ini. Dan karena untuk menjalankan AI secara lokal itu perlu menggunakan kapasitas RAM yang dibawa sama laptop ini ada di 16GB LPDDR5. Jadi sayangnya ini non-upgradable. Tetapi ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk bisa mengenerate gambar di resolusi 512x512 yang mana ini sudah sangat cukup sih untuk sekedar belajar. Dan karena untuk nyimpen hasil AI tersebut juga butuh storage dan laptop ini udah ngasih storage bawaan di SSD NVMe Gen 4 berkapasitas 1TB. Kemudian soal performance AI yang dihasilkan laptop ini sudah cukup decent, terutama jika software tersebut support Intel OpenVINO. Pun juga kalau AI-nya perlu running pakai CPU, itu juga udah lumayan kenceng sih untuk sebuah CPU mobile. Tapi kalau memang perlu menggunakan AI yang versi cloud, ya laptop ini juga bisa kok jalanin langsung Copilot karena laptopnya sendiri sudah pre-install Windows 11 Home. Dan tentunya enaknya AI yang versi cloud ini ya bisa sinkron dengan akun Microsoft, jadi ya bisa juga dipakai kalau misalkan mau pindah laptop lain. Dan juga si Copilot ini bisa dipakai untuk bantu nyusun dokumen di Word karena laptop ini sudah include juga nih subscription Microsoft 365 Basic selama 1 tahun dan juga termasuk lisensi permanen Office Home 2024. Dan tentunya buat produktivitas ini pastinya perlu jumlah port yang banyak. Yang untungnya di sini tuh dikasih port yang berlimpah. USB-C-nya pun ada 2, bahkan support Intel Thunderbolt 4. Jadi selain data transfer, ini USB-C-nya bisa dipakai juga untuk charging hingga display output ke eksternal monitor. Macam di sini tuh gue lagi nyolok ke monitor dari Acer Nitro yang bawa juga port USB-C. Jadi bisa nih dipakai buat setup dual monitor sama laptopnya sekalian, yang tentu ini bikin makin luas lagi ruang kerja kita. Nah, kalau buat gamingnya gimana nih laptop ini? Ya tentu laptopnya masih bisa-bisa aja sih dipakai buat main game macam Ark Knight Anfield di Full HD dan dapat FPS di 40-an saat lagi nggak combat. Dan bisa turun di 30-an sih saat lagi combat. Terus juga buat main WoW di Full HD masih lancar banget dan dia bisa dapetin di 50-an FPS bahkan pas lagi combat sekalipun. Dan buat Genshin di Full HD juga masih sangat smooth. Apalagi ya game kayak Valorant tentunya ya udah bisa lah dapat FPS hingga ratusan dan ini juga jalan di Full HD. Oke, ini dia kualitas webcam dari laptop ini yang bisa merekam di 1080p 30 fps. Dan ya seperti biasa laptop ini sudah support seperti Windows Studio Effect, macam auto framing. Jadi dia kamera bisa ngikutin muka gua. Terus juga tentunya ada background blur ya. Bisa dikasih background blur. Dan menurut gue sih fitur yang bener-bener bakal kepake banget di sini adalah AI noise reduction. Nah ini gue akan tes menggunakan suara background noise ya. Nah ini suaranya. Nah ini nih suaranya agak gue kencengin kali ya. Nah ini suara background noise-nya dan ini AI noise cancellingnya masih off. Dan ketika gue nyalakan mode personal calm,
Dan mungkin kalian di sini bisa dengar nih suara gua terdengar lebih jelas dan tadi background noise-nya itu udah enggak kedengaran sama sekali. Tapi di sini ada lagi mode kedua bernama conference call. Akan nge-boost suara gua ya seolah-olah kayak itu di ruangan banyak orang gitu yang berbicara dan ya suara gua bisa didengar jauh lebih jelas dan background noise-nya jadi nggak kedengeran. Nah, kembali ke soal layar karena kayaknya gue belum sempet bahas speknya secara detail. Nah, di sini dia tuh pakai ukuran 14 inch dengan aspek rasio 16:10. Jadi dia bawa resolusi 1920 kali 1200 dan tentunya sudah menggunakan panel IPS. Tapi sayangnya di sini tuh refresh rate-nya masih di 60 Hz. Yang gue rasa sih ya cukup wajar mengingat agak jarang juga laptop Windows yang pakai touchscreen itu refresh rate-nya bisa di atas 60 Hz. Pun kalau ada ya pastinya bakal sangat mahal. Cuman yang paling gua sayangkan sih di sini yaitu adalah akurasi warna yang dimiliki layar laptop ini, di mana dia cuman hasilin gamut coverage di 51% sRGB aja. Yang jika memang laptop ini menyasar ke user yang berkutat di industri kreatif karena bisa bikin sketch to image, agak cukup bingung juga karena apa Acer kasih layar yang enggak 100% sRGB. Tapi secara kasat mata, kalau layarnya dipakai buat nonton atau ngetik-ngetik aja sih udah cukup enak dilihat. Ya karena kan bawa panel IPS juga. Cuman memang sayang aja belum 100% sRGB. Kemudian untuk suhu di sini bisa tergantung mode power yang diterapkan sih. Ada silent, balance, dan performance. Dan di tiap-tiap mode ternyata laptopnya sendiri bisa menjaga suhu under 90 derajat. Jadi udah cukup adem, walau ya lagi digeber nih 100% CPU-nya. Dan untuk TDP yang digunakan laptop ini tuh bisa burst di sekitar 30-40-an watt pada 30 detik pertama dan nanti akan sustain di sekitar 20-30 watt. Lalu untuk mengatur mode power ini kita bisa menggunakan software Acer Sense yang di sini juga sekaligus menjadi one-stop software untuk banyak hal nih seperti update driver, hardware monitoring, serta mengaktifkan bypass charging yang di laptop ini tuh bisa disetting untuk cut off charger saat menyentuh 80% kapasitasnya. Dan buat daya tahan baterainya sendiri bisa bertahan di 7 jam 10 menit untuk streaming video 1080p dan butuh waktu sekitar 1 jam 26 menit untuk sampai full charge. Dan di sini juga charger bawaannya cukup ringkas dan sudah pakai USB Type-C. So, kesimpulannya di sini laptopnya udah cocok nih dipakai untuk belajar AI. Ingat, untuk belajar AI. Kalau dipakai untuk generate gambar yang kompleks atau ya berbau-berbau untuk hal-hal yang komersial, tentunya ya nggak bisa dipungkiri kita perlu sebuah PC desktop dengan discrete GPU yang powerful. Tapi buat kalian yang mau belajar sih, ya nggak perlu spend budget terlalu tinggi juga sih untuk bisa beli sebuah PC. Ya, kita tahu kan sekarang harga rakit PC itu mahal banget gara-gara RAM yang melambung tinggi. Dan sekarang ini ya belasan juta udah dapat sebuah satu laptop utuh, touchscreen, dan dapat stylus. Jadi langsung bisa dipakai buat belajar. Dan kita tahu tadi kan spesifikasi hardware itu menggunakan Intel Meteor Lake yang mana di sini sudah membawa NPU dan juga integrated GPU Intel Arc. Jadi dia langsung support API Intel OpenVINO yang mana di sini sekarang tuh semakin meluas ya supportnya di ranah AI. Jadi ya enak. Ekosistem dari Intel yang sudah mendukung dan secara hardware si laptop ini juga udah support. Tinggal waktunya aja dipakai untuk riset dan belajar soal generate gambar AI tersebut. Dan untuk rincian harga yang tepat untuk sebuah laptop ini sih kalian bisa dapetin di harga 14 jutaan, tapi itu untuk SKU yang Intel Core 7 prosesor 150U, yang mana itu masih menggunakan arsitektur last generation dan menggunakan SSD 512 GB. Tapi spek lainnya itu sama kayak laptop yang ada di samping gua ini, yang mana SKU yang di samping gua ini tuh punya harga di 16 jutaan yang tentu sudah membawa CPU Intel Core Ultra 7 prosesor 155U yang menggunakan arsitektur lebih modern alias Meteor Lake, yang mana tadi udah gue bilang dia membawa NPU yang bisa dipakai untuk mengenerate gambar AI. Dan untuk semua tipe laptop Acer Aspire Spin 14 AI sudah di cover garansi selama 3 tahun. Yang di sini tuh mencakup 3 tahun service dan spare part plus dapat 1 tahun Acer Accidental Damage Protection.
Jadi tentunya akan jauh lebih aman kalau nanti laptopnya kenapa-kenapa. Dan bisa kita bilang service centernya Acer ini udah tersebar di mana-mana sih di Indonesia. Nggak cuman di Pulau Jawa aja nih, apalagi di Jakarta doang. Ya pokoknya tersebar di banyak daerah dan kota-kota. Silahkan cek aja di web resminya. Tapi menurut kalian gimana nih soal laptop ini? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_id. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on the next video.